Adapun sambutan yang kedua dari Bapak Agus Surya, kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Tentunya pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita semua dengan tidak henti-hentinya memanjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semua masih diberikan nikmat Islam kita. Kemudian diberikan nikmat kita dalam keseharian kita sehingga kita masih berikan umur panjang, terkhusus kesehatan untuk kita semua. Karena beberapa tahun terakhir ini banyak keluarga kita, sahabat kita, orang tua kita, bahkan keluarga-keluarga terdekat kita yang telah dipanggil berpulang karena pandemi COVID yang terus berlangsung sampai hari ini. Kita doakan agar kita semua senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang telah mendahului kita insya Allah matinya syahid karena berjuang di pandemi itu. Mudah-mudahan juga pandemi segera pergi dari Indonesia dan dari dunia ini, kita doakan. Amin. Kemudian tak lupa kita sampaikan salam serta salawat kita yang selalu kita curahkan kepada baginda Nabi besar junjungan kita semua, Nabi Muhammad SAW. Tentunya Ustaz keluarganya beliau, sahabatnya beliau juga insya Allah kepada kita umatnya sekalian. Yang sama-sama kita hormati Kang Cemong, atau yang nama aslinya Muhammad Said, tokoh apa namanya, tokoh senior P3 di Kota Bekasi yang sekarang alhamdulillah menjadi pengurus DPW P3 Jawa Barat. Ini sahabat seperjuangan saya Pak, sama-sama berangkat dari bawah di DPC. Beliau sekarang korwil juga di salah satunya di Kota Bekasi. Mudah-mudahan beliau sehat terus, berjuang bersama-sama kita, yang kemudian nanti insya Allah 2024 juga ditakdirkan menjadi anggota DPRD perwakilan kita di Provinsi Jawa Barat dari Kota Bekasi dan Kota Depok. Juga sahabat saya seperjuangan Ketua DPC P3 Kota Bekasi, tentunya seluruh jajaran yang juga kita doakan insya Allah 2024 kabul. Beliau berniat memajukan Kota Bekasi menjadi kepala daerah. Mudah-mudahan beliau terkabul cita-citanya untuk memakmurkan dan memaslahatkan masyarakat di Kota Bekasi menjadi wali kota Bekasi. Amin. Tentunya beserta seluruh jajaran, mohon maaf tadi saya lupa di awal, para tokoh masyarakat tadi hadir dari bapak-bapak DMI Pak ya, Dewan Masjid Indonesia, alhamdulillah bisa hadir pada kesempatan siang hari ini. Juga seluruh rekan-rekan DPC, ada juga ini sahabat saya Pak Bambang, Haji Bambang, dua anggota DPRD dari Kota Bekasi, Pak Solihin dan Haji Bambang. Ini ada dua DPRD Kota Bekasi Pak. Mudah-mudahan 2024 sesuai target DPC bisa menjadi 6 kursi sehingga dapat menghantarkan ketua DPC menjadi wali kota Bekasi. Juga seluruh PAC, juga ada relawan bagus, barisan Gus Solihin yang juga sama-sama terus eksis berjuang untuk kemenangan P3 dan kemenangan Gus Solihin di Kota Bekasi ini. Saya nggak panjang lebar Pak, saya perkenalan saja. Nama saya tadi ada yang salah-salah disebut, nggak apa-apa, namanya yang belum kenal kali ya. Ada pepatah bilang tak kenal maka kata saya. Nama lengkap saya Haji Andi Suryawijaya SHMH, Haji Andi Suryawijaya Galib SHMH. Ya, kebetulan tadi ada yang sebut wakil sekjen, saya salah satu ketua di Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. Tadi saya koordinasi dengan Gus Sekjen, katanya mau hadir, tapi karena ada kegiatan lain, insya Allah nanti beliau akan hadir pada kesempatan lain di tengah-tengah kita. Saya kemudian hadir di sini ditugaskan oleh DPP untuk kemudian menjadi koordinator pemenangan di Kota Bekasi dan Kota Depok, yang mana memang kemarin saya ingin sampaikan bahwa banyak terjadi dinamika di tubuh partai kita sehingga kami kemarin khususnya di Jawa Barat agak jauh tertinggal perolehan kursinya, termasuk di Kota Bekasi dan Kota Depok. Kalau kemarin namanya Jawa Barat 6 ya. Nah, mudah-mudahan besok tidak berubah namanya, tetap Jawa Barat 6, wilayah dapil Kota Bekasi dan Kota Depok. Saya ditugaskan di sini hari ini Pak. Saya berangkat juga dari bawah, sama pernah menjadi sekretaris DPC di Kota Bogor. Kemudian pernah ketua DPC juga di Kota Bogor, anggota DPRD juga 2 periode di Kota Bogor. Saat itu memang saya banyak berkiprah di Kota Bogor. Namun hari ini insya Allah saya akan bersama-sama masyarakat Kota Bogor, Kota Bekasi dan Kota Depok ingin memajukan masyarakatnya yang tentunya ditugaskannya ini sungguh berat, tapi saya anggap mulia. Karena memang ini harus kita kerjakan dengan kerja keras.
kerjasama yang baik, kerja cerdas, dan yang utama adalah kerja ikhlas niatnya untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya putra kedua Pak dari almarhum Letnan Jenderal Haji Andi Muhammad Galib SMH. Beliau juga saya ingin sampaikan untuk inspirasi semua kader. Beliau juga meninggalnya tahun 2016, masih tercatat sebagai anggota DPR RI dari fraksi P3 di Komisi 1. Dan jabatan almarhum cukup luar biasa banyak Pak, pengabdian beliau di negara ini. Bahkan ibu saya masih sehat itu sekarang berkahnya beliau selama hidup menerima 5 gaji pensiunnya almarhum. Almarhum itu belum ada tandingannya kalau saya lihat. Ya, saya pelajari tokoh-tokoh bangsa ini ya belum ada tandingannya. Bukan kita agul, bukan sombong, tapi memang ini adalah menjadi inspirasi buat kita. Bahwa ada kader-kader P3 juga yang hebat. Selain pernah ada wakil presiden kita Pak Hamzahas, ada tokoh besar kita Mbah Maimun juga almarhum, Al-Mukarram juga. Ada tokoh besar juga kita di P3 namanya Andi Muhammad Galib. Ini menjadi wasilah yang saya lanjutkan perjuangan beliau, karena saya pernah tanya kepada beliau waktu masih sehat, Papi kenapa milih P3? Satu nak, dia bilang, kau sholat ngadep kemana? Saya tanya, sholat kita menghadap kemana Bu? Ka'bah. Ya sudah, sholat kita ngadep Ka'bah. Ya kita harus pilih Ka'bah, karena ini partainya umat Islam, warisannya para ulama. Kita khianat, kita zolim kalau kita tidak dukung partai ini, karena partai ini yang harus kita perjuangkan. Makanya almarhum 2 kali Pak menjadi setelah pensiun Jaksa Agung Republik Indonesia ditarik, diminta Pak Hamzahas untuk memperkuat posisi P3 saat itu, dicalonkan di Dapil Sulawesi Selatan 2, kemudian terpilih beliau. Baru 2004, 2006 beliau jadi duta besar di India pada era Presiden SBY. Terus 2009 kursi yang tinggalkan beliau hilang. Namun demikian 2014 ditugaskan lagi Pak Sudirman Mawi saat itu ketua umum, terpilih lagi. Namun 2016 beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala karena sakit dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Itu adalah perjuangan yang wasilahnya saya lanjutkan. Saya juga berangkat dari bawah, pernah jadi anggota DPRD, sekretaris tadi yang seperti saya jelaskan. Hari ini saya tugasnya di Kota Bekasi dan Kota Depok. Ini saya anggap berat karena kursinya di DPR RI pernah tahun 2004 ya, kita pernah dapat kursi di sini di DPR RI, dapil di sini 2004. Dan sudah cukup lama kita rindu dengan kehadiran kursi DPR RI kita. Karena kenapa Pak? Perjuangan kita di DPR RI hari ini dengan 19 kursi yang kita punya cukup berat. Bagaimana bisa meyakinkan partai-partai atau fraksi-fraksi yang lain yang tentunya tidak berorientasi dengan kepentingan umat Islam untuk memperjuangkan syariatnya orang Islam. Ini penting sekali Pak, karena kalau kita sedikit, kita tidak bisa maksimal memperjuangkan aspirasinya umat Islam. Saya berdiri di sini, hadir di sini, insya Allah bersama-sama dengan masyarakat Kota Depok dan Kota Bekasi, ingin berjuang keras untuk bagaimana bisa menjadi aspirasi atau menjadi harapan untuk banyak hal yang kita bisa perjuangkan di Kota Depok dan Kota Bekasi ini. Jadi saya pikir masih banyak program-program keumatan khususnya umat Islam, tentunya juga sahabat-sahabat bapak-bapak di DMI kan banyak program-program yang memang harus kita sama-sama bisa lakukan dan perjuangkan untuk kepentingan umat kita. Dan itulah salah satu corong yang nanti menjadi penguat kita di DPR RI. Hari ini P3 hanya punya 19 kursi, Bapak Ibu sekalian, ini saya ingin sampaikan, perjuangannya berat. Kalau ketika kita mendapat aspirasi dari umat, kemudian kita ingin perjuangkan di fraksi-fraksi yang lain, kadang-kadang untuk meyakinkan mereka beda dengan kita. Jadi banyak sekarang undang-undang atau RUU yang masih terhambat Pak, yang berkaitan dengan kepentingan umat Islam itu sendiri. Sehingga ini kita harus dominan, harus mendominasi di DPR RI sehingga kita bisa lebih mudah memperjuangkan tentang kepentingan umat itu sendiri. Dan siapa lagi atau kalau bukan kita sendiri yang memperjuangkan itu. Nah, harapan kami tentunya dari DPP dengan teman-teman di DPC Kota Bekasi teruslah melakukan gerakan-gerakan kebaikan, gerakan-gerakan untuk kepentingan umat Islam. Hari ini kita melaksanakan musyawarah anak cabang di Kecamatan Bekasi Selatan, bahwa informasi yang saya dapat di sini agak sulit. Kemarin juga Ketua PSC sampaikan 2000 berapa terakhir kita punya anggota dewan 2014. Nah 2014 kita kosong kemarin ya, 2019 ke sini juga kosong, berarti udah 2 periode kita kosong. Mudah-mudahan ini kita akan cari rumusnya, cari potensi-potensi ada. Kita minta nanti dengan teman-teman organisasi-organisasi keislaman yang berkaitan dengan kepentingan umat Islam itu sendiri, kita coba bisa dorong, kita akomodir supaya mereka bisa ditampung di P3 untuk memperjuangkan aspirasi di Kota Bekasi, kemudian ke provinsi nanti oleh beliau, dan mudah-mudahan takdir Allah juga kita sama-sama bisa memperjuangkan itu semua di tempat kita masing-masing. Ini penting Pak, karena memang kita kesulitan untuk itu. Jadi saya sampaikan tadi, banyak RUU yang berkaitan dengan kepentingan umat Islam itu sendiri masih banyak yang belum terakomodir. Saya pikir juga di DMI banyak program-program yang sampai hari ini juga banyak belum teratasi Pak ya. Mudah-mudahan kalau kita mayoritas, kita banyak, insya Allah kita akan lebih mudah menjangkau apa yang menjadi harapan umat itu sendiri.
Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.